Sobat Logistik, jumpa lagi kita di podcast Rumah Logistik. Baik lagi sama aku Safira, yang hari ini juga sama co-host aku, namanya Kak Alpart. Halo, selamat sore. Jadi jarang-jarang juga nih, host sama co-host itu juga Iya. jadi narasumber kali Betul, ini. jadi saat ini saya juga jadi co-host, juga jadi narasumber. Nah, sama juga dengan kamu kan saya. Yeah. Kamu juga jadi host juga narasumber. Iya. Oke, Hari ini juga Safira ada pengurus juga ini yang hari ini gabung di podcast hari ini. Ada di sebelah saya Koko Andre. Hai, Apa halo, kabar, apa Pak kabar? Andre? Baik, baik. Baik, sehat. Sehat banget. Yes. Dan juga di sebelah sana ada Pak Piari. Halo, Asik. selamat sore. Selamat Kak sore, Safira, Papi. Kak Segar Alpart. sekali Pak Erik Harus sore ini. seger, semangat, luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita mau ada topik apa ini? Nah, ini yang menarik. Kalau kita ngomong podcast rumah logistik Alfi Jawa Timur itu kan harusnya berhubungan dengan kegiatan pekerjaan kita ya, logistik. Hari ini kita mencoba topik out of the box, unik, hobi. Wow. Saya yakin teman-teman pengurus ini punya hobi yang luar biasa. Seperti itu kira-kira. Kita start dari mana, Kak Alpart? Menurut saya sih mungkin dari dekat kamu aja ya. Yes. Sama siapa ini samping kamu? Sama Nah, Koko yuk. Andre. Yeay. Apa nih kok? Hobimu ayo. Hobiku banyak ya, apa ini? Asik, Banyak. cakep. Oke, boleh disebutin Hobinya satu-satu. banyak, juga baginya lumayan. Saya hobinya tuh RTC. Asik, Wow. apa itu artis? RTC itu running, tennis, cycling. Ini hobi apa kayak maraton ya? Kalau orang biasanya triathlon kan, Iya. running, swimming, Iya. cycling ya. Wow. Kita running, tennis, cycling. Cakep. Ah. Bahkan kalau aku yang tahu ya, jujur saya juga ngikutin IG-nya Pak Andre, tahu nggak? Hobinya ini menghasilkan duit guys. Oh, Terangin Pak Andre, gimana? ceritain. Iya. Jadi pas COVID sebelum COVID lah, Oke. itu saya mencoba bersepeda, kemudian di dunia sepeda ini ternyata ada yang namanya bike fitting. Oke. Di mana bike fitting itu memang perlu sebelum kita mau ngawali kita bersepeda supaya kita nggak sakit postur kita pada saat kita bersepeda, apapun jenis sepedanya kecuali push bike ya yang Iya, iya, apa iya, pedal. Pushback kan anak-anak. Iya, itu nggak perlu di fitting. Ya, apapun jenis sepedanya itu perlu di fitting supaya kita lebih nyaman bersepeda. Jadi durasi kita bersepeda lebih jauh. Itu sih, itu awalnya dan kemudian ya kok dilala saya bisa fitting sepeda. Akhirnya sudah berjalan 4,5 tahun dan ya lumayan sudah fitting 1.000 pasien lebih. Tapi gini, mungkin banyak sobat logistik yang belum tahu ya. Fitting sepeda itu gimana sih fitting? Apakah kayak kita fitting baju, cocok enggak? Kecil-kecilan kah atau gimana? Kurang lebih sama. Oh, sama. Kurang lebih sama seperti kita beli baju. Jadi baju itu kan memang size-nya kan S, M, L, Ya, XL. L, ya. Sama di sepeda juga ada ukuran Oh. S, M, L, XL. Oke. Atau XXL atau Ya, dalam ya. angka ya kan. Ya. Iya. Nah, kita fitter atau saya bike fitter gunanya adalah menyesuaikan kayak tailornya. Oh. Walaupun bajunya itu bajunya mereknya misalnya merek A atau Iya. B sama-sama size L atau sama-sama size XL. Overall kan size-nya Iya. bisa sudah cocok L ya kan. Yes, Tapi potongannya kan beda. Beda-beda ya, betul. Ada yang perlu dipermak karena apa namanya sepeda yang berbeda dengan baju. Sepeda itu kan ada postur badan yang perlu kita sesuaikan. Sepeda ini harus menyesuaikan postur badan kita, fleksibilitas kita bagaimana, ukuran body geometri kita kayak apa. Waduh, geometri. Iya, jadi Keren. memang untuk seorang fitter kita harus memahami dulu yang namanya body geometri. Sehingga kalau kita sudah bisa tahu body geometri, kita bisa menyesuaikan sepeda sesuai dengan postur orangnya dan akhirnya nyaman. Luar biasa, itulah penjelasannya dari body fitting. Tapi kira-kira pernah nggak sih ada apa kita banyak pasien atau apa ini? Pasien mungkin ya, pasien. pasiennya. Kira-kira dia sudah beli sepeda ini. Salah Terus ukuran. Salah ukuran. Nah, kan soalnya berarti kan bisa kekecilan, bisa kebesaran. Itu gimana kira-kira? Tak tambah boleh enggak? Iya. Gimana? Nyambung ini. Oh, iya sih. Apa Tadi mau ngomong sebentar, tak pikir dulu nih apa. Oke. Tapi nyambung. Oh, iya. Kebetulan kayak maaf
postur kayak Kak Alphard, kayak kami ini kan Super, super. sedikit ekstra. Loh, iya betul. Iya. Dan kemudian tingginya Kak Alphard sama saya kan berbeda. Iya. Kalau sebagai pemula, Kak Andri kan mau mulai dari di COVID ya. Iya. Kalau sebagai pemula itu cocoknya mau latihannya seperti apa dulunya? Jadi sebenarnya kadang kita itu nggak ngerti kalau beli sepeda itu angger beli, asal Iya, beli asal aja. beli, betul. Ya kan, Kebanyakan karena betul itu. makin ke sini baru terakhir orang paham bahwa oh ternyata beli sepeda itu ada bike fitting, ada bike Betul. sizing. Betul. Ada lagi namanya bike sizing. Bike Ini sizing. lagi apa Bike itu? sizing itu ya mengenal dulu jenis Ah. badanmu ini tinggi berapa, Cocoknya berat seperti berapa, apa. Jadi ketika berat beli berapa. kan nggak salah beli gitu Iya, ya. supaya Iya. nggak 2 kali beli atau nggak beli pernak-pernik lagi seperti Iya, yang tambah-tambah. tidak diperlukan lah sebenarnya. Betul. Kadang bikin makan itu nggak sih bikin mahal Ya. itu nambah mungkin apa ya frame set atau apa. Nah, setelah beli Untuk frame modif. set, Iya. kita kalau bicara frame set mah kita bicara yang memang orang yang memang sudah suka dia memang Iya, mau build dari nol lah sama Iya, kayak nanti yang hobi yang lain. Nah, itu juga hobi mahal. Jadi memang perlunya itu adalah kalau kita dengan bike sizing kita meminimalisasikan kerja 2 kali pada saat Oke. kita melakukan bike fitting. Oh. Jadi kalau bike fitting kan pasti ada pergantian stem Oke. atau lehernya itu Iya, iya. pergantian stem atau pergantian handlebar kalau kita bicara road bike. Oke. Kan lebar bahu juga menentukan. Kalau lebar bahu, lebar handlebarnya lebih lebar jauh daripada bahu kita, maka yang ada tengkuk kita tuh di daerah area shoulder kita belakang itu akan mengalami sakit. Sampai efeknya segitu ya? segitunya, Ya, ya. jadi memang ya itulah pentingnya bike fitting. Oke. Dan dengan adanya bike fitting, maka teman-teman itu bisa bersepeda lebih jauh, bisa lebih nyaman, bahkan bisa lebih kencang. Oke nih, sekarang kalau kita anggap ini kan, Ko Andri ini kan kita anggap sebagai dokternya sepeda. Kalau melihat muka saya nih, ayo, cocoknya ini apakah road bike, mountain bike, atau apa ini kira-kira? Sebenarnya kalau ngomong teknologi sepeda ini sekarang ini kan banyak ya. Nah, ya. Nah, tinggal kembali lagi, tanya dulu beratnya berapa. Misalnya anggaplah 120 itu sepeda itu masih bisa ngendel Oh. sebenarnya. Maksimum berapa? 120-an Maksimum gitu ya? Iya, kadang Semua segitu. jenis sepeda? Nggak semua. Oh, oke. Karena misalnya, karbon kan lebih nggak kuat nih, nggak Iya, bisa iya, pecah. iya, Wah. iya. Loh, alloy juga bisa bengkok loh. Oh, Aluminium gitu? bisa bengkok. Berarti nggak Apa jaminan masa- ya, nggak orang jaminan. sekarang kan sepeda semakin mahal, maksudnya mahal ya mungkin bahannya juga bagus, juga dari karbon ya, alloy. Itu juga bisa bengkok juga ya? Bisa. Kalau karbon kan retak, tapi tergantung jenis karbonnya juga. Oh, I see. Terus makanya kalau misalnya nggak pede dulu, saran saya ya mungkin dengan sepeda gunung, Oh, MTB, mountain MTB kan bike. Ya, ya. dia yang mungkin dari steel atau mungkin dari yang memang peruntukannya memang untuk yang heavy duty, itu bisa. Ada juga ya? Ada. Iya, Tadi iya. Tapi kalau ngomong heavy duty dan tadi ada sepeda balap, tapi kalau Andri, ada nggak? Sekarang kan orang ngomongnya kan produk luar semuanya. Produk dalam negeri kita ini kan sekarang memang digalak-galakan pemerintah juga ya. Ada nggak yang tadi yang apakah yang heavy duty atau balap? Produksi dalam negeri kita sampai gimana sih Sebenarnya hobinya kalau Andri ini? ngomong produksi dalam negeri, kita itu sudah punya brand dalam negeri yang sudah cukup besar dan bukan cukup besar, dia sudah besar, bahkan dia bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing. Ya toh, yang Maksudnya sudah kan saya nggak perlu nyebut di sini Iya, brandnya iya, ya. diekspor kah atau gimana? Diekspor, Oh. bahkan mereka sudah mendesain sendiri. Memang ada beberapa part yang mereka itu tetap moldingnya tetap belinya di Taiwan, di negara asing. Berarti modding awal ya, Iya, modding awalnya. Kenapa saya tadi ngomong menyinggung itu? Berarti kan olahraga sepeda yang kok Andri Tetap ada ikuti hubungannya ini sama logistik. ada hubungannya logistik, tapi Kita sambung-sambungin. cuman juga ternyata juga nggak mahal ya. Iya, Biasanya kan artinya tetap bisa terjangkau gitu loh. Nggak Kenapa juga, mahal Nah. juga. lokal. Lokal pun tetap mahal. Oh, tetap mahal. Ini nyambungnya, saya yakin pada saat awal-awal COVID saya ingat, justru sepeda ini kok kayaknya harga gorengan. Contohnya ini merek yang tidit dari Inggris, yang normalnya mungkin harga normal mungkin di angka 20 sampai 30 juta, bisa sampai 100 up. Iya Tenang, nggak? tenang. Sekarang sudah kembali normal. Udah normal. Dulu ya kita cerita waktu awal-awal. Iya. Justru karena FOMO. Karena COVID FOMO. ini bukan malah meredup, kalau buat Indonesia itu bukan meredupkan daya beli, tapi kayak meninggikan daya beli gitu loh. Jadi menurutku kalau masalah FOMO itu kan Ah. bukan masalah di brandnya, tapi masalah ke
pribadi personal Iya, yang iya sih, orangnya. kembali ke pribadinya orang masing-masing. Iya, Betul. jadi ya kita jadi diri kita aja, nggak usah Oke. FOMO. Keren. Pada Seru nih. saat COVID itu kan justru orang malah FOMO. Iya. Iya. Kita RTC sendiri itu kita malah kalau bisa kita bikin exposure atau kita menginfluence yang lain sehingga kita yang ngawali namanya fitting murah. Jadi buat teman-teman nanti yang sudah hobi sepeda atau rekan-rekan dari dunia logistik yang hobi sepeda, Ya. mau fitting, boleh nanti tanya-tanya di rumah logistik, kontak saya berapa. Nah, Di nanti sini dong jelasin Pak Andre, kira-kira di mana nih RTC? Kan nggak apa-apa ya sekali-sekali ya. Di mana nih home base-nya RTC atau siapa apa ya adminnya siapa? Gitu. Iya gini aja. Iya langsung Andre langsung. aja kan. Gampang-gampangannya follow Instagram aja. Oh, Ya, tahu. nanti ada di bawah sini ya. Iya, ada di teman-teman, sana di atau bawah nggak di sini. description. Iya. @rtc_bike. Asik, cakep. Top. Top. Oke, tadi kan bahas di awal tuh kan Pak Andre bilangnya hobinya RTC, running, Tenis, cycling. tenis, cycling. Cyclingnya udah banyak banget dibahas. Sekarang runningnya, jujur kalau saya ngelihat dari video-videonya Pak Andre yang running, kok saya ngeri ya. Karena harusnya running itu kan olahraga yang paling simple, gampang, dan harusnya murah ya. Mungkin yang dimaksud ngeri itu ternyata running itu nggak hanya sekedar running aja, ada beberapa Aparelnya. Ayo Pak Andre. nggak sekedar runningnya kayak teknikal Iya, ada aparelnya something tuh. yang bisa dibahas juga. Ini yang bikin gitu. ngeri. Ayo coba kita bahas dulu satu persatu mulai dari top tutu. Top tutup. Top tutu, ayo. Aduh. Contoh Let's ayo do the- gimana Pak let's Andre? do the toe. Kalau Ya. misalnya bicara dunia running sekarang ya. Iya, ayo. Ngeri. Aduh. Kalau dunia running jujur aja kalau aku aparel itu Nah. masih harganya masih sangat terjangkau. Nah, ini yang perlu kita kita pelajari bahwa running itu memang sekarang ini memang jadi tren, tapi bukan tren langsung yang HN semua ya. Coba bisa ditiru gaya Pak Andri. Kira-kira gimana Pak Andri mensiasati pelari-pelari culture saat ini? Iya nggak sih culture? Kalau saya jujur aja di dunia lari ini masih baru ya, baru berjalan ya paling lama setahun lah. Cuman saya Masa baru sih Pak Andri kok kok nggak yakin ya? cuman untuk intensifnya latihannya yang memang benar-benar tertata itu 5 bulan terakhir. Asik. Jadi dalam 5 bulan terakhir kebetulan aku persiapan untuk Maybank Marathon. Maaf Pak Andre, 5 bulan. Tapi kok saya pernah lihat Pak Andre suka lari di CFD-nya di Jalan Tunjungan. Itu Pak Andre atau kembarannya ya? Itu saya. Oh, Pak Andre. Pak Andre. Itu saya. Soalnya lihat kok kayak Pak Andre tapi bukan. Tuh, ternyata itu Pak Andre sendiri. Itu bukan Pak Andre, itu Ko Andre. Oh, kok- Oke, lah persiapan Pak Andri untuk Maybank Marathon. Maybank Marathon. Kira-kira apa ya perlu disiapkan? Ya itu tadi saya mempersiapkan bukan dengan berlari kencang, No. tapi mempersiapkan berlari lebih Durasinya? Santai. Oh, santai. lebih santai malah. Atau bisa jelasin maraton itu apakah ada yang berapa jenis sih maraton itu? Maraton kita kan ada kalau ngomong full maraton itu Iya. pasti 42,2 km. 42,2 kilo. Bayangin 42 kilo loh ya. Standar dunia. dunianya internasional itu 42,2 itu Oke. dinamakan full maraton. Oke. Kalau saya besok ikut yang half maraton. Half maraton berarti berapa kilo tuh? 21,1 separuhnya. Separuhnya. Tapi tetap 20 Namanya ya. Namanya half Kak. Iya. Iya, walaupun half tapi kok tetap banyak itu angkanya 20. Tapi itu dengan waktu ya Pak Andre ya? Maksudnya hitungannya Ada cut off time-nya. Cut off time ya? Ada cut off Oh. time-nya. Nah, cut off time itu kayak gimana itu? Cut off time itu maksudnya kita di limit ada batas waktu terakhir yang finish di half marathon tersebut, di event tersebut. Misalnya ada yang mungkin cut off time-nya dia 3,5 jam atau 4 jam. Jadi lewat dari 4 jam ya mungkin dia nggak dapat medali. Oh, bukan yang kenceng-kencengan ya? Kalau ini apa tetap yang finish yang pertama atau Kalau ngomong kita mau cari prestasi ya jelas kita butuh kenceng Kenceng-kencengan. karena di situ ada Tapi- hadiahnya. Tapi saya sadar diri bahwa saya bukan dari ras yang punya spesial paru-paru atau spesial jantung seperti dari saudara-saudara kita yang di Kenya. Iya. Ya. saya maksudnya gini, maafnya itu apa?
ada orang ini gara-gara sepatunya ini. Sepatunya ini ini loh yang mau saya menunjang. bahas Yang itu. gearnya lagi kan Itu. Kak, yang Tuh, dibahas. Kembali ke apa? Saya Bel? memancing isu Nah, iya. gitu loh. Ada Saya memancing isu ya? itu. Maksudnya ada isu. Iya. Kayaknya postingan saya di Instagram itu mengganggu IG mereka semua ini. Sangat mengganggu. Karena bisa dikatakan postingannya Pak Andre ini bukan jadi pelari yang murah lagi, tapi pelari yang mahal. Ayo. Mungkin ya kita nggak usah ngomong brand-brand lain. Yang dipakai Pak Andre aja deh. Apa sih kira-kira yang dipakai Pak Andre nih? Loh, ini boleh sebut merek ya? Loh, boleh. Waduh. Sayang saya nggak di-endorse sama merek itu. Kalau saya sebut di-endorse nggak apa-apa. Loh, siapa tahu dari diomongin dari endorse Oh, nanti. iya, Siapa boleh, tahu boleh, kan? boleh. Iya. Atau inisial. Inisialnya Inisialnya kucing apa? hitam. Kucing. Iya. Oh. Saya kebetulan di Surabaya kalau dalam dunia lari ini bisa dikatakan termasuk penggiat kucing hitam. Asik. Jadi banyak teman-teman di Jawa Timur khususnya di Surabaya ini tidak terlalu paham produk. Nah itu kembali lagi kayak zamannya di sepeda, Ya. mereka FOMO-nya sama sepeda brand Iya. Inggris. Cuman Bukan nggak- Celis, awalnya Celis kan yang bikin FOMO itu. Tidak hanya itu untuk road bike yang mereknya Itali. Iya, Iya yang kan? awalnya kan Celis dulu Celis, habis itu road bike. Nah, sekarang FOMO-FOMO seperti itu semua kan. FOMO. Mungkin izin. Mungkin bagi teman-teman kucing hitam itu asalnya dari mana? Biar lebih jelas lagi. Oh, loh. kucing hitam asalnya dari Amerika, produk Amerika. Dia adiknya tiga garis. Tiga kan. Oh, Itu iya. maksudnya. Adiknya Biar- tiga biar- garis. Bukan lebih pejuang garis jelas. dua loh ya, ini pejuang tiga garis. Wah, untuk bapak-bapak aja yang paham ini ya. Iya. Jadi Nggak, ya- tapi maksudnya gini, yang sebenarnya mau saya tanyakan ke Pak Andre itu, yang menjadi sepatu ini menjadi enak atau tahan lama Oh, kah? pengaruh sepatu. Pengaruh sepatunya itu apa sih? Sebenarnya Di gini. apanya gitu loh. Sebenarnya Kok menurut saya kok mahal-mahal gitu, jujur ya. Sepatu itu kan yang penting kan nyaman dipakai, ya kalau bisa sih murah, tapi kok kalau saya ngelihat kenyataannya, sepatu yang untuk khusus lari, apalagi untuk yang maraton, yang pace-pace kecil, itu kok mahal-mahal Pak Andre. Itu gimana Pak Andre? sebenarnya kalau ngomong bahas tentang aparel terutama sepatu jadi panjang nih. Iya, oke, singkat-singkatnya Mana-mana. aja. Ya, Garis besarnya ya, Mungkin garis bahannya garis atau gimana? besarnya Iya, iya. aja karena dia ada material yang menggunakan plat karbon. Asik, oke. Nah, plat karbon sendiri tahu kan di otomotif Iya. harganya pasti Mahal. mahal. Jadi Pricey ya kayak. Banget. Kurang karena affordable. karbon itu salah satu material yang selain ringan, dia juga rigid dan punya titik patahnya itu agak tinggi. Jadi lama dia kalau benar-benar kalau karbon yang bagus itu selain rigid, dia ringan tapi juga nggak gampang patah, nggak gampang fracture. Jadi terus sepatu itu bisa dikatakan enak karena apa? Karena ada namanya energy return atau reboundnya. Pada saat kita lari, napak, nginjak di aspal, kita tekan ini ada energy return. Oh, maksudnya Jadi kita ada tuh bisa kayak daya dorong maksudnya? ya ada daya dorong, bukan bus ya. Iya, Kalau iya. ngomong turbo di bus-bus nah, bukan. Jadi lebih ke arah kayak dia sistem pegas tapi berdasarkan menggunakan Berarti carbon pengaruh plate. besar Pak Alphard. Pengaruh, cuma maksud saya begini, jujur saya ini kan juga hobi saya ada badminton. Saya juga menggunakan itu sepatu itu produk YX. Tahu. Ya, itu juga menggunakan plat karbon. Tapi mungkin harganya itu tidak semahal itu. Nah, apakah mungkin karena lari itu sekarang lagi, ya kalau kita ngomong FOMO nggak FOMO ya, udah lama, cuman sepatunya kalau lebih spesifik, hanya karena ada karbonnya itu jadi pricey gitu loh. Tapi sebenarnya ini pemahaman aja. Ya, buat oke. teman-teman logistik juga yang hobi Ini lari. sharing aja teman-teman ya. Ya, kalau kita pakai sepatu karbon sebenarnya itu kita harus pintar-pintar memilih sepatu karbon mana Ya. yang bisa sesuai dengan bukan ukuran ya, lebih Ya, ya. ke arah sesuai dengan pemakaian kita dalam sehari-hari. Kebutuhan Berarti tadi ya? fungsi. Fungsi. Contoh, kalau saya lari MAF training, MAF itu Maaf, namanya bukan gengsi ya, tapi Bukan. fungsi ya. Fungsi. Bukan gitu. Oke. MAF Maaf training. ya. MAF training itu maximum aerobic function. Itu adalah Apalagi. Oke. Oke. kan luas kan ini Iya. jadi channel saya hari ini. Nggak apa-apa. Safira paham? Ini dunia baru kan? Yes, Iya, it's saya a jelasin new aja. for me. Saya jelaskan secara simpel aja. Kita berlari dengan kondisi heart rate atau detak jantung kita Oke. ini rumus ya, 180 dikurangi usia kita. Terus Oke. apa? Kalkulator. Terus nggak maksudnya itu untuk menentukan apa itu kira-kira? Menentukan apa itu?
untuk menentukan batas maksimum detak jantung kita pada saat kita berlari. Jadi Berarti kalau melebihi dari itu ada baiknya harus di stop gitu ya? Atau berhenti? jalan atau- aja. Oh, Jadi jalan. lebih rileks saja. 180 dikurang umur kita. Nah, jadi kalau misalnya Iya. kita masih di pace yang rendah atau kecepatan yang rendah, otomatis kita itu nanti akhirnya kalau pakai plat karbon kakinya itu sakit. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman sobat logistik, penjelasan ya kalau diomong secara detail sih bakal panjang ya. Cuman saya yakin dari penjelasan dari Pak Andri ini ya sedikit banyak tahu lah ya. Nah sekarang ini kita bahas hobi yang terakhir, tenis. Nah, gimana nih kok tenis? ini? Tenis apa pedal? Nah, Ini kembali ada sedikit- pedal itu kayaknya FOMO. FOMO ya? Saya masih belum nggak FOMO ya nggak sih? Iya, benar. Pedal Nggak, saya tak sweet. Iya. Tenis apa pedal? Atau dua-duanya? atau dua-duanya? Nah, gini-gini. Saya lagi nih. Iya, iya, Masih iya. Anda kan? Iya, Kayaknya iya, narasumber utama hari ini adalah Pak Andri kayaknya. Kalau saya terus terang justru olahraga dasar saya yang paling utama itu sebenarnya adalah tenis. Saya Loh. tenis sudah 14 tahun. Oh, Oke. tapi lagi happening lari sama sepeda. Jadi ceritanya pada saat saya COVID itu saya bersepeda supaya bisa membangun pondasi Ya, atau Oke. stamina sih. di tenis saya. Oke. Indilala saya terjerumus dalam bike fitting itu tadi. BVT. Karena Dapat menghasilkan. cuan, jadi hobi juga, cuan juga. Yes, Bener yes, ini, yes, bener. Akhirnya tenisnya ditinggal karena banyak sering cedera. Waktu itu sering cedera. Lu kenapa? Salah milih raket atau gimana? Enggak, ya memang terlalu ambi aja. Oh ya, mungkin kayak Karena Roger Federer ini. Ini Roger Andri kali ini. Usia-usia segitu kan usia-usia masih banyak maunya. Oh iya, iya. Usia lucu-lucunya. Iya. Enggak banyak gayanya. Ya. Iya, banyak kayaknya ya. Akhirnya berhenti vakum di sepeda dan sekarang mulai kembali lagi ke tenis. Oh, Oke. Jadi ya kurang lebih kalau tenis sama kayak padel, raketnya sama beratnya Raketnya bahkan sama berat ya. padel. Oh, berat pedal? Berat pedal. Oh. Raket tenis mah masih di 250 Padahal itu sampai ukurannya 300-an. Jadi fokusnya Betul. fokusnya Berat kok berat. Berat tapi. fokusnya Ko Andre hari ini masih di tenis. Di tenis. Belum mencoba yang pedalnya, tapi sudah mengerti tentang Iya. Ya kalau disuruh langsung dikasih raket pedal ya tetap main. Main. Bisa. Oh. Pasti bisa karena dasarnya Sama nggak sih? ini bisa kira-kira? bikin ribut sih sebenarnya kalau Asik. ngomongin segmen ini. nanti Saya suka keributan, saya suka keributan. teman-teman nanti minta Pak Ko Andre ngajari kita Coaching semua. ya. Boleh, Betul. boleh, boleh. Boleh Kak. Ya boleh Kak, deh, Kak. boleh Ya, boleh gitu ya, kan, Pokok ya. tarifnya cocok ya. Silakan hubungi RTC. Pakai keywordnya Alfi Jatim dapat diskon kok nanti. Ditunggu. Nggak, sekarang ini kok kayaknya coba beralih ya. Kita ngulik host kita. Oh. Safira, halo. Hello. Apa hobi kamu? Kok kayaknya diam-diam menghanyutkan kamu ini. Kalau hobi aku itu suka yang berhubungan dengan alam. Asik. Seperti hiking. Wih, serius kamu cewek hiking? Iya, terus aku juga suka snorkeling, free Aduh. diving, rafting kayak gitu. Kok ngeri ya? Agak Bener-bener alam ya? agak lain ya. Agak lain ya? Agak lain. Kira-kira apa yang maksudnya dari hobi ini kalau ngomongin kan bukan mendiskreditkan ya, maksudnya kok kayak hobi lagi ya, maksudnya apa yang membuat kamu tertarik di hobi ini, di alam gitu loh? Ya, emang aku dari kecil itu sama orang tuaku sama keluargaku itu suka banget diajak ke alam-alam. Asik. Dari dulu kecil. Kayak outbound, habis itu suka flying fox, awalnya kayak gitu. Oke. Terus lama-kelamaan dicobain lagi ikut rafting, terus habis itu kayak main di main di air Air terjun Air kayak terjun, gitu-gitu. oh. Aku tambah suka gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Apa aja? Hiking. Hiking itu berarti kan naik Hiking, gunung ya? naik gunung, Gunung ya. apa aja sih yang pernah ditaklukkan Kalau oleh gunung- seorang Safira? Kalau gunung itu ya masih deket-deket sini aja karena aku juga baru agak newbie lah, nggak kayak teman-teman yang udah sampai berapa mdpl gitu kan. Aku Berarti masih kalah sama saya. Saya setiap hari naik Gunung Sari saya. Nah, Terus masih daerah sana. Tapi Safira, kalau tadi kan hobinya hampir dengan alam ya. Apa yang Safira dapetin nih habis naik, habis apa tadi? Diving. Iya, 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 iya. Safira apa yang akhirnya mendapat ketenangan? Mungkin ada orang yang Capek, aku mungkin tenang Capek atau pasti. capek, atau apa, capek pasti. Tapi kalau orang kalau Apa? seneng tuh kayaknya jadi nggak capek Ya, kalau seneng loh atau ya. menjadi Iya, 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 boosternya Safira. apa jadi booster atau- seperti apa? sebenarnya tuh gini, aku belajar setiap
olahraga alam itu alam itu punya karakternya sendiri-sendiri. Contohnya, misalkan aku snorkeling kan pakai pelampung, Ya. habis itu badan itu harus rileks. Kalau nggak rileks tambah tenggelam, gitu. Oke. Nah, Sebenarnya jadi- mungkin bukan tenggelam ya. Ada nggak sih pernah ngalamin itu kayak Ada. di dalam itu kayak gugup, tahu-tahu Iya, mau iya, nafas. itu maksudku. Entah Itu ya, tenggelam, betul ya. entah muter-muter Nah. gitu. Terus habis itu kalau gunung, itu aku belajar untuk menjadi orang yang lebih Mensyukuri. mensyukuri lagi. Terus Mensyukuri, habis itu kalau naik gunung itu memang butuh tenaga yang lebih besar daripada pas kita di laut. Kalau di laut itu justru malah you have to be relaxed. Oke. Iya, Kalau iya, kalau iya. nggak relax, entah antara tenggelam, entah muter-muter, Malah terus kayak gugup mau nafas gugup, gimana ya. gugup malah nggak bisa ngatur nafas. Karena kayak justru gitu. kita bukan SpongeBob ya, kita Iya. masih butuh udara ya. Iya, Tapi- jadi banyak sih. Tapi nggak pernah teman-teman yang mendaki atau orang-orang menyampaikan bahwa orang untuk hiking itu akan tahu kepribadian orang itu seperti apa di situ ya? Itu betul banget. Itu benar banget. Iya, entah Gimana, when gitu? you are traveling sama teman-teman, Iya. Oke. entah pokoknya bareng-bareng lah. Ya. Itu justru kayak egonya kita udah mulai keluar kayak Oh. gitu. Secara nggak langsung Karakter mungkin asli. Mungkin karena sifat capek, atau karakter mungkin yang karena nggak pernah capek. kita, Iya, iya, iya. maksudnya ada sifat karakter yang mungkin selama ini nggak pernah kita kelihatannya itu justru malah itu keluar semua. Oh. That's why if you mau tahu sahabatmu atau mau temenmu itu kayak gimana orang sebenarnya, ajak aja pergi traveling terutama ke alam. Oh, Seburuk apa yang pernah dialami Safira untuk mengetahui temanmu atau siapa itu yang temanmu hiking? Apa maksudnya apa? Jadi gampang temperamental kah? Nah, ini berdasarkan pengalaman. Ya nggak apa-apa pengalamanmu ya. Ya. Aku Kan pengen tidak, tahu ya. aku tidak ngejudge siapa-siapa. Enggak, iya, iya, iya. Ada yang, Sharing. ada yang mengeluh kayak Ngeluhnya kapan apa ini maksudnya ngeluhnya? Kapan ini nyampe terus itu kok apa treknya kok semakin naik, kok landai aja kayak gitu. Ada yang dia terlalu ngurusin dirinya sendiri. Kayak Oh. gitu. Tapi itu kalau maaf Ada ya, yang ninggalin. kalau menjadikan ujian sebagai pasangan hidup bisa nggak ya? Tapi jujur sih, kalau menurut aku Papi. bisa banget. Oh bisa. banget. Pasangan hidup loh. Iya. Mungkin bagi sobat Apa? Arahnya ini ya, kemana nih? enggak, Arahnya kemana bagi sobat ini? logistik mungkin yang masih single, ini tantangan kayak Mbak Safira ini boleh juga bisa dipakai. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi for me bisa banget karena kalau travel itu kan kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, harusnya kamu juga mikirin orang lain gitu kan. Apalagi Iya. bareng-bareng banyak Berarti orang. tim kan harusnya kan, Ah, tim. Oke. Gitu. Ada yang kayak ya aku takut tenggelam ya tolong Bukan, kamu mau tolongin misal aku kalau nggak? hiking Kayak ini kan gitu. ada mungkin, oh kamu yang bagian masak, oh kamu yang bikin tenda, oh kamu cari kayu Kamu kok bakar. cuma mandor aja gitu. Iya, bener. Nah. Ada yang kayak gitu. Kamu cuma Gue bisa dikata cuma nanya. jadi kayak kelihatan ya. ada sifat, jadi ada apa sifat-sifat secara natural itu keluar semua. Secara gitu. nggak langsung keluar ya. Oh. Tapi saya kagum dengan Mbak Safira. Tidak semua orang tua itu melepas ya Itu loh. ke alam hiking apalagi gunung ya. Terlebih lagi Mbak Safir ini kan seorang perempuan. Sekali lagi ya, kita tidak mendeskripsikan, tapi yang kita sebutkan olahraga keras itu kayak hiking, dan itu menurut saya kan olahraga keras ya. Iya. Tapi malah Mbak Safira ini luar biasa. Bisa Mendalam. menaklukkan. Bisa menaklukkan itu loh. Ya kan? Paling menakutkan apa yang pernah ditaklukkan? Baik itu diving atau hiking, di mana maksudnya? Menakutkan ya. Kalau Atau semua aku- senang-senang aja? Atau positif semuanya nggak pernah negatifnya di kalau sana? menurut aku yang Iya, betul. menakutkan ya, yang menakutkan itu pertama kali aku mendaki di namanya itu Bodo Aso di area Lawang. Oh, Lawang, Itu iya, tuh, tahu. itu di angka 1400 Oke. mdpl. Dan FYI, mdpl itu sebenarnya tidak menentukan itu jaraknya itu tinggi apa gimana itu enggak. Justru malah mungkin ketinggiannya itu 1400 1500. Oke. Tapi treknya itu landai terus, itu juga bisa. Oh, bisa. Oh. Atau enggak MDPL-nya sedikit misalkan 900 mdpl. Itu justru gradiennya malah Tapi posisinya naik. naik terus Oh. kayak gitu. Nah, yang first time ini di angka 1400 awalnya landai terus tiba-tiba naik. Terus jalannya itu tuh batu-batu. Wah. Jadi kaki itu pertama kali sakit kakiku. Nah kembali lagi Selesai. kira-kira kalau Jadi batu, menakutkan juga. di aparelnya gunung. terus yang cocok apa kira-kira sepatunya gitu tuh? Trail Sepatu trail. Maksudnya Iya, itu gimana? sepatu Maksudnya trail ya. itu lebih kasar. lebih kasar. Yang ada Bergerigi gigi-giginya. ya? Oh, berarti sepatu kayak apa yang halusan gitu nggak Justru bisa kalau ya? halus nanti tambah sakit dan juga kena batu sakit, Heeh. kena licin kepleset.
Kayak ban off-road, bro. Ya. Oh, Kayak ban iya, off-road. masuk akal MT sih. itu apa tuh? Iya, Oke. MT. MT. Masuk akal sih. Iya, iya, iya. First Wah, time, terus ngeri sih. saat itu aku nggak tahu kalau ternyata puncaknya dia itu benar-benar naik banget dan nggak ada jalan setapak atau jalan yang pokoknya kayak tangga gitu, nggak ada. Mm-mm. Cuman ada tali. Jadi naik begini udah Terus? menurutku wajah ini udah mau hampir deket tanah kayak gitu. Saya kayak nggak naik. Terus saat itu juga memang fisik itu juga harus dikontrol Itu, juga dari awal. benar. Itu betul, apalagi hiking. Terus kira-kira Apalagi nih mendaki. mendaki. Nah, makanya untuk mendaki saya mau tanya nih. Kalau tadi kan kalau Ko Andri ini kan achievement mungkin yang terdekat dan terbesar mungkin ikut yang half marathon Maybank itu ya. Kira-kira kalau kamu ini kira-kira apa ke depannya? Gunung apa yang kamu taklukkan? Yang pengen kamu taklukkan? Ini melok siksa rogo gitu. Ya, ini. Kalau Jangan gunung Gunung Sari loh ya. Itu saya. atau ke Gunung Anyar. Iya, iya, iya. Kalau aku personally aku kepinginnya ke Ranukumbolo. Oh, keren. Kan di bawahnya Semeru ya? Iya betul. Oh, berarti Jawa Timur masih Jawa, Jawa Timur. Timur, Danau. Karena apa? Karena dulu Ranu itu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang itu harus kita daftar sekarang untuk berapa bulan ke depan. Sampai segitunya. Sampai kayak gitu dan belum tentu kita tuh dapat kuota. Berarti kayak Bromo ya? Kak Iya, Safira? ha-ha. Oh, Jadi aplikasi ya? iya pakai aplikasi gitu. Begitu semuanya sekarang. Seperti Borobudur juga begitu sekarang. Aplikasi Harus pakai kuota. aplikasi. Gitu. Sebenarnya menurut saya itu bagus sih pemerintah Menjaga untuk ya? menerapkan maksudnya kuota ya. Maksudnya Iya. setiap orang jadi pemerintah tuh tahu yang hadir ke sana itu berapa seperti itu kan. Terus ngelihat mungkin bukan popularitas, maksudnya Tidak merusak alam mungkin tidak ya. merusak alam juga. Iya supaya Biar tahu gitu. popularitas tempat itu seberapa besar gitu loh. Kayak contoh tadi bisa antri bisa berbulan-bulan katanya. Kan Iya, hebat pengen banget untuk ke seorang sana. gunung loh ya. Yes, karena di Ranu itu kan bagus sekali view-nya dan memang Ranukumbolo ini salah satu destinasi yang salah satunya utama lah. Semua harus ke sana kayak gitu. Nggak mau cobain yang lagi happening sekarang, kayaknya lagi banyak yang diomongin. Rinjani. Belum sih. Tapi sama, Rinjani juga sama. Oh, Juga kuota juga. Kota oh, juga. oh. Sama juga semuanya. Jadi kayak nggak Nggak, aku pengen nggak sekarang, langsung besok onsite naik, besok, belum tentu ya. Belum tentu. Bisa. Tapi yang selama ini aku coba mendaki itu kan karena deket-deket sini ya. Ya. Jadi aku ngerasa ya udahlah aku belajar dulu aja gitu Ya. supaya nafasnya kuat, kakinya kuat kayak gitu. Start Lari from itu aja, dulu. lari-lari. Iya lari. Bahkan sebenarnya nyambung nggak sih? Nyambung. Dasarnya untuk cek fisik, orang Karena ngetes lari fisik itu lari lari dulu. itu Mas. madernya semua olahraga. Semua olahraga. Tunggu. Lari atau jalan? Yang benar ini. Lari, jalan itu Oh. lari terutama. Lari itu lebih ke madernya olahraga. Karena apa? Kenapa saya bilang jalan? Kalau kita belum bisa lari ya jalan no. Oke. Iya, iya. Gitu Iya loh. betul, betul. Kalau saya sih lebih ke jalan aja nggak sih? Realita aja guys. Itu menurutku yang bukan menakutkan sih ya, challenging lah. Tapi personally aku sangat suka ala laut, santai, terus gitu, Menarik free ya, dive. sobat logistik. Kita nih udah mengulik satu, kok Andri sukanya itu sepeda, lari, sama tenis. Yang kedua ada Mbak Safira ini, cewek-cewek, hobinya hiking, diving. Menurut saya sih udah luar biasa ya untuk seorang cewek ya. Sekarang ini kita akan mencoba mengulik teman saya, sahabat saya, Papi Erik. Terima kasih. Apa Pi? Hobimu Pi? Kok saya jadi ngeri ya Pi ya? Saya Pengen saya buka tapi kok enggak, ini positif thinking loh ya, jangan ngomong negatif loh ya. Apa Pi? kebetulan hobi saya itu sebenarnya banyak. Asik. Ayo Pi. Tapi ya tadi saya ngomong dengan apa rekan-rekan sebelah saya tadi kan menarik semuanya dan sebenarnya hobi itu semua patut kita syukuri ya. Iya, harusnya itu. Saya tuh ada hobinya otomotif, Asik. ada hobinya jalan-jalan kayak Safira, hobinya kuliner, Asik. hobinya memanjakan diri. Ya. Ini bisa panjang loh ya. Iya, iya, iya. Hobinya mengulik sejarah. Asik. Mengulik sejarah. Mengulik sejarah. Ini Sejarah, oke. ini mungkin yang saya angkat, mengulik sejarah. Asik. Oke. Apa itu kira-kira mengulik sejarah itu? Kebetulan kan memang kita ini kan lahir di Indonesia Ya. dan nggak tahu kenapa saya pun setiap malam itu kok dibisikin gitu ya. Kamu itu dari mana? Bisikan halus. Bisikan halus kamu itu dari mana? Akhirnya saya ingin mencari tahu dengan saya combine ya dengan hobi saya jalan, Ya, ya, ya. dengan jalan ke tempat wisata. Oh, ini asalnya dari mana? Kembali lagi ke kita sendiri.
kita ini asalnya berasal dari mana sih? Ya, ya. Orang-orang Indonesia ini berasal dari mana? Itu dulu sebenarnya. Ya, ya, ya. Karena saya orang yang menghargai sejarah. Asik. Jas merah mungkin. Bukan ya, kok nggak nyambung sih. Iya. Loh, Bener, Jas merah. Oh, jangan melupakan. Oh, iya benar. Ya, benar. Dan kembali lagi sebuah negara itu bisa besar itu karena sejarah dulu. Betul. Ya, makanya masyarakat kita itu sendiri berdasarkan kita tidak boleh selalu mengunderestimate bahwa negara kita itu atau orang SDM kita itu adalah orang yang terbelakang, kurang lah berapa enggak. Iya. Tapi dengan sejarah itu mengulik bahwa negara kita itu sampai mana. Padahal Ya. kita ngomong ke Pajajaran sampai ke Majapahit itu menguasai Nusantara. Nusantaranya bukan masalah Indonesia saat ini, Iya, iya. Asia bahkan. benar. Dari situ itu akhirnya menarik bagi saya seorang kargo ya, Ya. logistik ya. Saya kan sudah berapa keliling di Indonesia. Ternyata Indonesia itu dari mengirimkan barang dan saya sampai ke lokasi, ternyata juga menarik, nggak kalah Indonesia Ya, ya. dengan luar negeri ya. Indonesia itu lengkap. Ya, ya. Indonesia- Apa kira-kira Pi, yang pernah dilihat Pi? Di Indonesia itu ada gunungnya, ada lautnya, Ya, ya, ya. ada berbagai macam aneka ragam binatang hayatinya, sejarah tadi saya bilang, budaya kerajaan. Ini yang bikin menarik banget sebenarnya. Makanya kalau kita ngomong Perak, apalagi kita sekarang domisili kita, kantor kita Alfi ini di Perak ya. Iya, iya, di Perak. Perak tarik lagi ke belakang ini, wah ngeri Pak. Apa nih? Kok ngeri ya? Apa Pi? Ngeri gimana? Perak ini kalau kita bicara tempat kita ini adalah kalau dalam zaman bukan penjajahan lagi ya, Iya, iya. zaman kerajaan, pintu gerbangnya Pak. Pintu gerbang. Jadi di Surabaya itu kayak ada kerajaannya dulu. Wah, Oke. ini. Tapi kalau teman-teman logistik ditanya sejarah nanti ngantuk. Maaf teman-teman, di sini jujur saya tidak banyak tahu tentang sejarah. Jadi saya pasal dari Pak Eri mau ngomong apa Pak Jadi Eri. maksudnya pintu gerbang itu Mungkin kerajaan di Surabaya pintu ini gerbang perdagangan gate-nya maksudnya gitu. mungkin. Iya, Ah. iya, mulai dari zaman-zaman sebelum era Majapahit. Ini pun pintu gerbang ini juga ramai. Tapi sebelumnya kalau di zaman Majapahit malah pelabuhannya ada di Trawulan. Terowongan Mojokerto. Iya, itu kan ada sungai-sungai Porong ya di Ah. Sidoarjo saat ini. Itu malah pelabuhannya tapi gitu loh. Nah, makanya saya kadang-kadang mengulik sejarah itu jadi hobi saya, melihat oh ini apa ya, candi ini dari mana? Oh, ini pernah menjadi pelabuhan. Oh, ini menjadi pintu gerbang. Jadi kayaknya dari situ hobi saya nyambung masalah lainnya ke kuliner dan pekerjaan. Sama traveling. Travelingnya. Berarti kalau bisa saya simpulkan sih kayaknya hobinya Pak Erik ini kan, maaf Pak Erik, Pak Erik ini kan dari traveling, beliau bisa tahu nih, oh ternyata ada tujuan desa ini, kota ini. Wah cocok nih kayaknya bisa tak kasih kantor DMK ini. Jadi dari dari sekali 3 uang. Nah betul, jadi bisa traveling ini tahu mungkin potensi daerah itu. Potensi daerah itu apa? Kuliner tempat itu, budaya tempat itu, mungkin di situ mungkin. Sama kan, kalau saya perusahaan saya DMK Kargo, di mana-mana kargo, berarti di mana-mana ada kargo DMK di situ gitu maksudnya. Iya. Benar. Jadi kalau tadi Pak Andri itu kan dari sepeda itu kan bisa menghasilkan cuan dari bike fitting. Kalau dari Pak Erik ini kan dari traveling itu jadi tahu, oh ini bisa tak taruh cabang DMK baru. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Iya. Mungkin kalau Mbak Safira ini masih belum. Tapi ya tetap yang harus diapresiasi sekali lagi ya untuk seorang Safira ini, untuk cewek, untuk hiking sama diving itu menurut saya sih luar biasa ya. Iya. Untuk seorang cewek ya. Seperti itu. Tapi nyambung tadi dengan sejarah, akhirnya nyambung lagi ke hobi-hobi saya yang lain. Asik. Oke. Hobinya akhirnya saya Saya kasih 2 hari. menemukan barang-barang Apa? langka. Apa itu, Bi? Kolektor. Kolektor mobil. Larinya begitu. Ini. Jadi nemu Ini. kebetulan terakhir Hobi yang asli. hobinya itu ketemunya di Iya. perkebunan di Medan. Oh. Akhirnya ketemu, sebenarnya saya udah lama saya nemu mobil di sawah. Kebetulan saya itu hobinya Nemu apa beli? nemu dan saya beli. Terus direstorasi. Restorasi. Contoh kecil tadi sebelum saya naik ke studio, saya dibawain lihat ini mobil apa ya, ternyata
Toyota Land Cruiser FJ60. 60. Sudah full restorasi. Itulah maksudnya itu Mobil lama. mobil klasik. Mobil Mobil klasik. Saya hobinya klasik, restorasi mobil 4x4 mereknya yang di Toyota ya. Saya sebut karena mobil Iya, lama iya, ya. iya. Yes. Jadi saya kebetulan nyarinya sampai ke ladang sawah, Iya. sampai kadang cuman hanya lampu yang bisa diangkat gini, jam subuh-subuh saya Iya. transaksi mobil di daerah, karena waktu itu di Lumajang, Pak. Ya akhirnya keterusan sampai saya hunting sampai ke perkebunan. Dari sejarah tadi nemunya retorasinya Iya, itu. iya, iya. Diperbaiki bagus, ada yang nawar, ya dilepas. Kayak Koko Andi tadi bilang kan. Kembali lagi dapat cuan Cuan lagi. lagi. Iya, iya, iya. Gitu iya, loh, iya. Pak. Caca, Pok, caca. Boleh. Enggak, kalau Ko Andre ini kan sukanya kan mobil-mobil yang baru-baru. Baru. Yang Udah, lama-lama. Yang lama, Kan. tapi jangan salah, justru mobil lama ini ada nilai historisnya tersendiri. Iya. Juga nilai historis, juga jujur harganya sudah kita nggak ngomong lagi harga umum ya. Iya. Kita ngomong udah harga hobi ya. Ya, hobi. Harga hobi. Hobi. Seperti itu. Jadi agak sedikit dari sejarah nyambungnya apa? Nyambung ya. Nyambungnya lagi cuan. luar biasa. Gitu kan? Iya, iya. Ya, iya. kalau Pak Alpat yang menanya saya pasti juga sama. Harus punya hobinya Pak Alpat ini apa? Saya balik lagi dia, teman-temannya. Iya. Iya, sebagai host ini baru ditanya juga nih, Iya, Pak Alpat iya, apa ya? Kan kalau saya mungkin sudah. Iya. Jadi rangkaiannya tinggal penutupnya di Pak Alpat. Nah, sekarang apa hobinya Kak Alphard? Iya, sebenarnya kalau hobi itu mungkin bukan hobi ya, kesukaan saya itu pengen banyak. Tapi kalau diruntut, secara bukan profesional, maksudnya kalau dikerucutin lagi, saya itu mungkin hanya dua. Pertama itu, jujur saya sama kayak Pak Erik, balap rally. Kita dulu pernah satu tim Pak Erik ya. Betul. Kita ngikutin kejurnas sprint rally ya hampir di mana-mana. Terus yang kedua itu saya suka bulu tangkis atau badminton. Tapi jangan bayangin kayak di TV-TV loh ya, yang terbang-terbang, nggak sampai, intinya keluar keringat gitu loh. Emang awal kenapa suka rally itu dari mana, Kak? Rally itu jujur awalnya itu waktu zaman kuliah. Kuliah itu berawal dari time rally. Time rally setelah selesai dapat juara nasional, alhamdulillah dapat juara nasional, dapat IMI Award, beralihlah ke sprint rally. Karena menurut saya sprint rally itu apa ya, lebih challenging lagi ya. Bi, ya? Adrenalinnya ya. Adrenalin. Tapi yang ini yang racun saya sprint rally ya ini racun. Tapi racun enak ya, Bi, ya, racun enak. Ini Pak Andre, Mbak Safira. Racunnya adalah Kakak Racun. Alphard ini. Aduh, langsung nggak nanggung-nanggung dikasih mobil, dikasih perlengkapannya semua disuruh pindah ke rumah. Mati sudah. Tapi enak. Tapi gini, satu pelajaran penting dari olahraga otomotif, baik itu rally, time rally, satu yang perlu dipelajari, apa? Ketepatan waktu dan kedisiplinan waktu. Betul. Kita di rally atau time rally itu kita ada namanya jam induk ya. Kita ada waktu kayak jam masuk TC, TC itu apa sih? Ini kok jadi lupa gini, Bi? Apa? Apa Teknikal ya? apa? Bukan, apa ya? TC itu kayak jam, pokoknya kita katakanlah teknik- waktu kita harus masuk jam 7.31 detik, 7.31 Time menit. checking. Mungkin ya, nanti saya lupa gitu Saya ya. juga lupa. Jadi kita tuh benar-benar harus sesuai. Kita harus masuk jam 7.31 ya 7.31. Kita nggak boleh lebih atau kurang, nggak boleh. Itu ada hukumnya semua. Melatih disiplin kita. Melatih disiplin, betul. Itu untuk sprint rally ya? Baik time rally pun juga sama, time rally. Sama rally pun juga begitu. Rally pun juga. Jadi kalau bisa saya jelasin dikit ya. Di rally itu ada namanya time rally, ada sprint rally, ada rally. Yang bedanya itu kalau time rally itu ketepatan waktu biasanya di kota-kota itu adalah time rally. Kalau sprint rally itu yang kencang-kencangan itu, tapi biasanya kita dibatasi hanya mungkin satu event 20 kilo ya dibagi jadi 4 SS. Satu SS-nya mungkin 4-5 kiloan. Yang paling serem nih ya rally ini atau kita sebut rally panjang ya. Yang bisa sampai satu event itu bisa sampai 12 SS. Jadi 2 hari satu hari itu bisa jadi 6 SS. Itu yang istilahnya kalau kita ngomong hajinya otomotif ya itu ya rally ya, Bi. rally. Seperti itu. Tapi semua itu butuh logistik kan Pak ya? Nah, kembali lagi logistik. Utamanya. Utamanya mengirim mobilnya. Jangan gitu, kita beli ban kirim dari Medan. Itu juga butuh ekspedisi. Iya, Loh, benar. Bapak makan kan juga butuh transum juga butuh logistik. Oh iya, logistik. Utama itu Pak. Utama. Kita Ini jadinya sambung-sambungan ya, bukan sesuai dengan bukan sombong-sombongan. Kita ruang mau logistik nyambung, ya, nyambung, Kak, ya, menyambung. nyambung kita ya. mencoba Ya, nyambung karena dengan memang
Karena memang logistik kan memang dasarnya. Betul. sebenarnya bisnis Betul, kita. betul. Dan meskipun aku hiking juga ya, Bud. Ya tadi loh, dasarnya tadi loh, semua itu kata Ko Andre Andre. ini lari sama jalan kaki ya. Ya, Yes, mungkin the mother The mother. Logistik itu semuanya nyambung. Mother of Iya. the economic. mother of economic is logistic. Iya. Lu jangan salah loh, jangan ngomong olahraga otomotif kayak rally itu tidak keluar keringat, jangan salah. Kita ya kalau kita lagi pada balap, kita pakai balaklava, tutup helm, pakai wear pack. Aduh ya sama aja kayak kita sauna, Itu beneran. bisa nyusut sekitar 2 kilo mungkin. Nyusutnya 2 kilo, setelah itu naiknya 5 kilo. Terus nggak Langsung jadi naik deh. Langsung. Nggak jadi. Nggak jadi karena keluar pasti kita kurus. Nggak perlu ke tempat pengecilan apa. Nggak usah, jujur, Nggak- iya. nggak Perlu usah. ke teman-teman itu nggak usah. Oh iya, iya. Cukup aja ya ikut rally, posisi kita lagi di bawah, dedekan. Dadakan dan mungkin rekan-rekan kalau sama ya olahraga apapun pasti adrenalin kita Ya, tinggi. itu sih yang saya Ya. suka. Kemudian kalau Yes. secara rally itu cari adrenalinnya. Gitu. Tapi Bapak Alpat sendiri kalau secara sudah cita-citanya sudah terpenuhi semuanya dan kira-kira masih ada nggak step lain lagi yang diinginkan? Secara di otomotif kah atau di bulu tangkis kah atau kalau di semuanya mungkin satu mungkin jadi atlet rally, satunya kepingin jadi atlet bulu tangkis. Apakah seperti itu harapannya? Ya sebenarnya kembali lagi ya kita sadar diri. Kita ini kan sudah di umur, ya saya menolak tua ya, cuman saya harus sadar diri. Namanya umur angka itu tidak bisa dirubah. Saya tidak ada pencapaian tertinggi. Yang penting saat ini adalah pengen sehat. Oh, Yes. Pengen sehat. Kalau rally itu mungkin lebih ke apa ya, kepuasan untuk adrenalin. Oke. Untuk bulu tangkis itu biar sehari-hari itu ada keringat gitu loh. Makanya sekali lagi tadi tak bilang, jangan bayangin kalau saya bulu tangkis jangan bayangin kayak TV-TV yang lompat-lompat, yang nggak jauh. Intinya cuma pukul-pukulan gitu loh. Iya, Tanya. Ah, ya sih. Oke. Rally ini kan menarik nih. Iya. Pertanyaannya satu, tapi ini fundamental. what's Bagaimana cara memulai rally kalau kita nggak punya modal? Iya, memang perlu diakui rally itu memang olahraga mahal, pricey dan menurut saya juga berbahaya. Cuman bagi teman-teman yang ingin memulai rally mungkin dengan modal yang belum banyak, sebenarnya tetap bisa dilakukan asal tetap tidak keluar dari koridor safety. Karena sebenarnya rally itu kita lebih yang utama adalah safety. Contoh nih, nggak usah ngeliat mobil-mobil yang bagus-bagus, sebenarnya mobil-mobil yang biasa aja. Contohnya mobil-mobil yang biasa katakanlah ngomong Agya, nggak apa-apa yang ngomong merek ya. Maksudnya yang biasa Agya itu bisa asal safety-nya adalah roll bar. Lalu harness apa nih, sabuk pengaman minim itu 4 titik. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ngomong mesin banyak panjang. Budget Tapi berapa Kak kalau boleh tahu? Yes. Paling Targetnya status berapa, paling Kak? murah langsung bisa ikut rally. Atau gini Pak Alpat, saya ada Iya. nambahin sedikit. boleh. Bukan membangun, bisa mungkin dengan sewa dulu. Nah, Sewa, Bisa, sewa ada kok. itu ada teman-teman yang sudah Iya. ada yang sudah menggantungkan setir, Iya, cuma mobilnya ada. Itu kadang-kadang kita hanya cukup sewa kendaraan, menyiapkan ban ya, Ya. menyiapkan ban dan servis. Mungkin kurang lebih budget sekitar kurang lebih 15. Ya antara 15 sampai 20 lah. 15 sampai per event. 20. Iya. sekali Sekali event event. apa sekali event. SS? Satu event. Satu event tuh ya kalau misalnya sprint rally ya 4 SS itu, Pak Andre. Oh, satu event. Itu Satu sewa ya, event, Pak betul, Ade ya? sewa. Kayak per Kalau day sewa gitu. itu kan tergantung unitnya dan Iya, tahunnya segala unitnya. macam. Ya kayak rental mobil gitu ya. Iya, Iya. cukup bisa 15 sampai 20 lah. Itu Betul. menurut saya starting yang bisa dimulai. Nanti baru stepnya adalah membangun seperti Kak Alpat tadi nyampaikan, itu kurang lebih ya budget 50 sampai 100 ya. Oh, Standar yakin? ya. Standar. Kalau ngomong harga ini sedikit lawan agak sama istri. Nggak mau mulai startingnya tuh Iya, iya. 50 sampai 100 itu Nggak, standar. pokoknya Ya. intinya kalau di dunia balap itu kan safety nomor 1 tetap. Soalnya kalau ngomong harga itu kan relatif ya, Iya, dan iya. agak riskan. Jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang, Iya. nanti Ya. DM aja deh. DM aja, jangan kencang. Nanti di rumah nanti pasti berantem. Iya. Karena seorang istri nggak tahu namanya mungkin showbreaker merek Kayaba dan merek MCA mungkin nggak tahu ya. Itu contohnya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu, sobat logistik. Nggak terasa ya, kita ngomong hobi aja loh udah. Kayaknya udah, dari tadi tim Bisa kreator udah bisik-bisik, stop. Bisa nggak di extend lagi gitu loh. Iya. Sebenarnya bukan di extend. Kalau memang
banyak yang lihat, banyak review. Kita bisa kok part 2, Kita bisa bakal, ya. Bisa. berarti kalau view-nya sampai berapa nih? Nanti kita bakal Banyak, harusnya banyak. Oke. Kita bisa part 2, bahkan pengurus Alfi ini ada banyak. Tidak untuk kemungkinan juga kita akan mengundang anggota Alfi, siapa yang kira-kira mempunyai hobi yang menarik, unik, boleh dengan kita podcastkan. Ya podcast santai. Tapi sebenarnya hobi kita itu sebenarnya banyak yang menarik. Cuman ini hanya kulitnya aja. Ini pemanasan aja, ini. Ini pemanasan. latihan. Maka dari itu Sobat Logistik jangan lupa like, comment, dan subscribe Itu channel yang YouTube penting, kita. iya. Nanti kalau udah banyak kita buat part 2 nanti. Kalau Iya, betul ingin ya, Kak, kalau ya? ingin lihat akun kita lebih meningkat, lebih sukses, dibantu like, comment, dan subscribe. Ah, betul. Juga boleh kalau ada kami ini pengurus di tagin ya. Di tag itu, oh ini lagi, atau di DM, ini perlu yang dikulik temanya apa Pak? Boleh sekali. banget kan. Gitu Boleh loh. sekali. Mungkin boleh disebutin Instagramnya dari masing-masing. Iya. Boleh, nanti Boleh. ada di deskripsi atau di bawah ini ya. Kita bisa tanya-tanya seperti itu. Dan juga kalian bisa memberi komen atau masukan juga di kolom komentar juga. Boleh sekali, Jadi boleh sekali. itu sangat membuat salah satu langkah support kalian untuk kita bisa membuat Semakin konten yang meningkat. lebih bagus, lebih Iya, menarik, dan lebih semangat untuk buat meningkat. konten. Kak Alpat, Kak Resa, sama Ko Andri. Andre, itu juga kita nggak lupa mengajak teman-teman anggota Alfi untuk bisa join di sini. Untuk kita sudah menyediakan podcast nih, kita bisa gunakan untuk teman-teman, profilnya teman-teman juga boleh loh. Boleh. Nggak hanya pengurus saja, semua dikasih fasilitas. Mungkin punya customer atau punya organisasi atau apapun, Boleh. join di Rumah Logistik Alfi untuk bisa berbagi pengalaman, Betul. ilmu. Mempromokan kantornya boleh, sangat boleh Nanti sekali. kita pasang semua info kontak person dan lain-lain. Kita sampaikan kontak person di bawah ini ya nanti ya. Aturan mainnya silakan DM ke kita semuanya, bukan kita semua ya, Di- ke ya, Alfi di ya. Alfi paling. ini, Nanti ya, ada ya, sekretariat yang akan menjawab aturan mainnya seperti apa. Ya, ya. Silakan teman-teman, kami semuanya membuka diri untuk sama-sama kita menikmati informasi apapun yang ada di Rumah Logistik, tentang perak, tentang apapun yang ada di Indonesia atau dunia. Yang jelas nggak mahal, bisa didiskusikan, tenang aja. Yang penting itu pesannya untuk mempromokan kantor itu tersampaikan kepada teman-teman yang lain, Yes. seperti itu. Oke, Iya. Kak, kalau begitu. Silakan. Aku Betul, closing. Ih, Oke. apa Oke. closing? Terima kasih Sobat Logistik sudah gabung di video hari ini. Once again, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Ya. Kita Akhiri ya. Akhiri. Sampai ketemu di next episode dengan topik-topik yang lain, menarik, unik, Yes. dengan narasumber yang berbeda, lebih hebat-hebat. Yo kita nggak ngomong nggak hebat, kita hebat, kita cari yang lebih hebat lagi. Kan banyak nih di luar yang belum kita Iya, kulik ya. iya. Seperti itu. Oke, Baik. so see you soon. Alfi Jatim, Sinergi tanpa henti.